Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Muslimin Ismail. Hari ini kami akan mereview film King Kong tahun 2005. Jarinya sepanjang tinggi manusia, ia mengelus rambut N. N dilepaskan dari ikatan. Sekarang N bisa dengan jelas melihat monster di depannya ini, King Kong. Dan ia berteriak. N dibawa pergi oleh King Kong. Sepanjang jalan ia berteriak minta tolong. Merasa N terlalu berisik, King Kong menggoncangnya. N panik. Ia melihat tengkorak manusia berserakan yang ditikam menggunakan tombak persembahan. Tunggu, tombak persembahan? Saat King Kong marah, N menusuk jarinya dengan tombak itu. Tapi baru saja lari ia tertangkap lagi. Esoknya, N berencana untuk kabur saat King Kong sarapan. Tapi baru sampai di mulut gua ia tertangkap lagi. N terpaksa mundur. Ia terpeleset dan jatuh di pinggir jurang. King Kong juga mundur selangkah. N perlahan berdiri. Saat ini dia mengerti King Kong sepertinya tak ingin memakannya. Lalu N pura-pura mati. King Kong yang khawatir segera mendekat. N tiba-tiba bangkit. King Kong kaget. Setelah merasa aman, N mulai menari. King Kong hampir tertawa, tapi King Kong masih belum percayanya. N mulai salto. King Kong yang tertarik langsung duduk menonton, bahkan menepuk dadanya untuk menyambut. N mulai berpantomin menari balet dan bermain batu. Tapi King Kong sekarang mulai bosan. Ia menghela napas dan mengalihkan pandangan. N agak panik. Ia memungut sebatang kayu dan mulai menari. King Kong akhirnya tertawa. Ia bahkan mendorong tongkat itu dan tertawa sangat girang melihat N terjatuh. Kemudian King Kong mendorong N lagi hingga ia jatuh terpelenting. King Kong senang sekali. N makin kesakitan. King Kong makin senang. Akhirnya King Kong berdirikan N, lalu mendorongnya kembali. N tak tahan lagi dan marah, mengatakan, "Tidak." Aku bilang tidak. King Kong tahu N kesakitan, tapi di pulau kecil ini King Kong adalah rajanya. Tidak pernah ditolak, yang marah. Ia mengacungkan tinjunya, tapi King Kong tahu ia bisa membunuh N dengan tinjunya. Akhirnya ia melampiaskan amarah dengan melempar batu dan mencabut pepohonan. Ia memamerkan kekuatannya kepada N, lalu berpose dengan gagah. Hantaman di kepalanya membuatnya sadar, ternyata ia yang bermasalah. King Kong berbalik dan pergi. N akhirnya bisa kabur. Ia segera berlari ke semak-semak ke arah perahunya berada. Tapi N yang kini bebas tidak tahu apa yang menunggunya ke depan. Tampaknya seekor T-Rex sedang mengontrol mangsa. N membeku. T-Rex itu juga melihatnya. N lari, tapi T-Rex lebih cepat darinya. Untung saja dedaunan membuat N susah dilihat. Tapi setelah keluar dari hutan bagaimana? Jawabannya adalah pura-pura mati. Untung saja N berhasil lolos. Tunggu, batu di belakangnya mulai bergerak. Ia juga memiliki mata dan gigi. Itu juga T-Rex. Untungnya N kurus. Ia masuk ke celah pohon saat digigit. Tapi kali ini ia tidak bisa lolos lagi. Tiba-tiba King Kong datang. Ia menendang T-Rex dengan kencang dan menangkap N yang jatuh. T-Rex tidak mau melepaskan mangsanya. Saat N menoleh, T-Rex yang pertama mengejarnya kembali. Bagaimana ini? Ada dua T-Rex, tapi King Kong hanya memakai satu tangan. T-Rex menerkam. King Kong mengorbankan tangannya. Karena sakit, King Kong mengamuk. Ia menghempaskan dua T-Rex sekaligus. Melihat kekuatan King Kong, T-Rex tidak berani menyerang. Baru saja King Kong mundur, ada satu T-Rex lagi yang datang. Ketiga T-Rex menyerang bersamaan. King Kong terpaksa menyerang, bahkan menggunakan kakinya. T-Rex menyerang dari segala arah. King Kong yang perkasa juga mulai kelelahan. T-Rex selalu meremehkan King Kong. King Kong meninju seekor T-Rex, lalu menghantam yang lain dengan batu. T-Rex ketiga menggigit lengannya. Kalau begini terus King Kong pasti akan mati. Ia membawa N ke tepi jurang dan melempar T-Rex ke jurang, tapi T-Rex menggigit kakinya. King Kong dan N terperosok, jatuh bersama T-Rex. T-Rex pernah mendekat. Sekali lagi T-Rex datang menyelamatkan N, segera bersembunyi di belakangnya. Meski tubuhnya penuh luka, tapi King Kong tidak akan menyerah. Dan King Kong menghajar satu persatu.
King Kong mencabik lidah T-Rex lalu melempar ke tanah dan merenggangkan mulut T-Rex hingga mati. Lalu King Kong mengamuk. King Kong membawa N ke punggungnya. Melihat N sekarang, King Kong menjadikannya teman yang harus dilindungi. Sesampainya di gunung, N ingin kabur bersama King Kong. Tapi King Kong terlalu letih. Mereka melihat matahari terbenam. N berkata, pemandangannya cantik sekali. King Kong diam saja. Ia mengadahkan dan membiarkan N duduk di sana. Malamnya, N dan King Kong tidur bersama. Saat itu, teman N datang untuk menyelamatkannya. Mendengar suara, King Kong pun terbangun. Kelelawar juga bangun. Saat King Kong mengusir kelelawar, N dan temannya menangkap kaki seekor kelelawar. King Kong meraung dengan murka, lalu mengejar mereka. Akhirnya, N dan temannya sampai di pinggir laut. Tapi saat N melihat mereka, ia tahu teman-temannya akan menangkap King Kong. Mereka membawa tali dan senjata. Bagaimana cara menangkap King Kong dengan aman? Mereka melempar tali ke tangan dan kaki King Kong, lalu melempar sebotol besar kloroform supaya dihirup King Kong. Bila masih tidak bisa, mereka menjatuhkan jaring dan menambahkan dosis kloroform. Tapi mereka tidak tahu N adalah teman King Kong. Melihat N berontak, King Kong menghancurkan perangkapnya. Teman N panik dan mulai menembak, tapi hal ini yang hanya membuat King Kong makin marah. Ia mengambil perahu dan melemparnya hingga hancur. Tapi kapten perahu sudah bersiap. Ia mengambil tombak. Jangan-jangan, minggir kamu, kata teman N. Kaki King Kong terluka parah, tapi ia masih maju menghampiri N. Karena melihat N sedih dan berusaha melindunginya, tapi awak kapal sudah bersiap dan membius King Kong ketiga kalinya. King Kong yang perkasa akhirnya ambruk dan dibawa ke Amerika. Tak lama, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan. Tiket habis dalam sekejap. Pemilik teater menjadi kaya raya. Bahkan mereka memberi N banyak uang supaya ia tampil bersama King Kong. Namun N menolaknya. Semua penonton takjub. Mereka belum pernah melihat gorila raksasa setinggi 10 meter. Tangan kakinya dicancang rantai. Sorot matanya penuh kesedihan. Dulu ia adalah pengusaha pulau. Sekarang malah jadi tontonan hiburan manusia. Pertunjukan dimulai. Wanita yang diikat di panggung mengingatkan pertemuan King Kong pada N. Apa N ditangkap penjahat lagi? Saat lampu dinyalakan, ternyata wanita itu bukan N. King Kong muak dengan sandiwara manusia. Flash kamera membuatnya emosi. Dengan mudah ia menghancurkan belagunya. King Kong ingin manusia merasakan akibat bermain-main dengannya. Lalu ia mengamuk. Ia mendobrak tembok teater. King Kong tak ingin melukai manusia, tapi ia tertabrak mobil. King Kong panik dan mencari tempat bersembunyi. Ia mencari N yang entah masih hidup atau mati. King Kong lari dan menabrak apapun di jalan. Akhirnya ia bertemu N. Tapi pertemuan mereka hanya berlangsung singkat. Manusia memutuskan untuk membunuh King Kong. Karena dikepung, King Kong membawa N ke gedung tertinggi Empire State. Mereka melihat matahari. King Kong meniru gerakan N. Kawanan King Kong semuanya mati karena pertempuran. Sejak saat itu, hanya N yang bersedia jadi temannya dan menerimanya. Saat itu, sekelompok pesawat tempur memecahkan keheningan. King Kong tahu ia tak bisa menghindari pertempuran ini. Ia meletakkan N di belakangnya, lalu memanjat ke puncak gedung Empire State, salah satu gedung tertinggi di dunia. Ia meraung kencang-kencang. Pertempuran dimulai. Pesawat menembak di kejauhan. Terbangnya juga. Tubuh King Kong penuh luka tembak. Lalu King Kong melompat dan menghancurkannya. Bagi King Kong, pesawat itu hanya kertas. Tak lama, ia melihat N dalam hayang dan menangkapnya tanpa peduli tembaki. Ia meletakkan N di tempat yang aman. Hal ini membuat King Kong murka. Pesawat membombardirnya dengan peluru. King Kong kembali naik ke puncak, lalu melempar pesawat itu hingga jatuh. N menyusul ke puncak. Ia melihat King Kong sudah tidak kuat. Saat King Kong meraung marah, N berlari ke kakinya dan mohon supaya pesawat jangan menembaknya lagi. Tim penembak mengerti. Kali ini mereka tidak menembak.
King Kong sudah tidak kuat berdiri. Ia mendekatkan wajahnya untuk dibelai Anne. King Kong tidak pernah semanja ini karena King Kong tahu ini adalah pertemuan terakhir mereka. Saat itu, pesawat mendapat perintah untuk menembak lagi. Akhirnya King Kong jatuh. Anne menatapnya sambil menangis. Mata King Kong adalah mata tertulus yang pernah Anne lihat seumur hidupnya. Anne tak pernah memiliki hubungan setulus ini dengan manusia manapun. Tak lama King Kong melepas pegangannya dan jatuh. Anne tidak tahu hubungan dengan King Kong itu teman atau kekasih. Lagi pula, apa bedanya? Ini adalah film King Kong tahun 2005. Film ini dulu pernah difilmkan juga tahun 1993. Ini adalah adegan terpenting di film sebelum film Kong Skull Island tahun 2017. King Kong sebagai tokoh utama dibuat hanya setinggi 7